wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Good morning, Miss. I'm fine. How about you? I'm fine too. Thank you. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Yes, Miss. Before we start our activities today, let's pray together. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Titik bisa pimpin doa? Yes, Miss. Sebelum dimulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa di pagi. Selesai. Alhamdulillah, I want to check your attendance. Sekarang saya ingin mengecek kehadiran kalian. Bantu ibu untuk mengecek apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini. No. Lengkap ya. Jadi tidak ada yang masuk, berarti ada 20 siswa dalam kelas ini, benar? Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sedikit kepada kalian, apakah ada yang pernah membaca tentang teks naratif? Yes, Miss. Yes, Miss. Do you know about the generic structure, social function? Apa ada yang tahu tentang apa sih generic structure-nya, struktur teksnya tuh seperti apa dalam teks naratif? Not yet, Miss. I forget about that, Miss. It's okay. We are going to learn about this text. Jadi kita hari ini akan belajar tentang teks naratif. Jadi saya akan menjelaskan tentang teks naratif kepada kalian. Please prepare your books and your notes. Siapkan bukunya ya. Please pay attention to what will be explained. Jadi perhatikan apa yang akan saya jelaskan. Sebelum itu, kita tahu dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis teks. Ada yang tahu apa aja? Saya Miss. Ada report text, narrative text, descriptive text, dan yang lainnya. Ya benar. Jadi yang disebutkan Alfika tadi itu termasuk jenis-jenis teks. Apa saja sih teks dalam bahasa Inggris? Seperti yang sudah disebutkan Alfika, ada naratif, descriptive text, prosedur, lalu news item, explanation, dan lainnya. Oke, di sini saya punya video pembelajaran berisi tentang naratif teks. Perhatikan ya, jadi catat yang perlu kalian catat, yang kalian rasa penting, harap dicatat dalam buku kalian. Narrative text itu, a narrative text is an imaginary story to entertain people. Jadi naratif text adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi naratif text itu adalah sebuah cerita imajinasi atau cerita fiksi atau tidak nyata yang bertujuan untuk menghibur orang. Jenis dari naratif teks itu biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif yang tidak nyata. Contohnya seperti dongeng atau disebut dengan fairy tale, ada cerita rakyat atau folktale, ada mitos atau myth, ada fable atau fable. Jadi kalau fable itu cerita yang tentang hewan seperti itu ya, dan ada legenda atau legend. Berikut ini penjelasannya. Jika fairy tales atau dongeng itu cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi tentang keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Sedangkan folktale atau cerita rakyat yaitu sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Sedangkan myth yaitu cerita mitos yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Maksudnya dianggap sebagai cerita nyata padahal itu hanya mitos belaka. Sedangkan fable yaitu disebut cerita yang menggambarkan tentang binatang. Jadi di dalamnya ada tokoh-tokoh binatangnya ya. Sedangkan legend atau legenda yaitu cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Itu penjelasan dari setiap bagian contoh-contoh dari narrative text. Selanjutnya, the social function and the purpose
purpose of narrative text. The social function and the purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Jadi tujuan sosial dari sebuah teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dengan cerita tersebut. Selalu diingat. Oke. Ada yang bisa bantu Ibu untuk mengulang atau menjelaskan kembali apa sih tujuan dari teks naratif itu? Ya, oke, Tuti. Tujuan dari naratif teks sendiri adalah dimana untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Ya, benar. Jadi tujuan utamanya yang perlu kita ingat adalah untuk menghibur pembaca. Baik, saya lanjutkan. Selalu ya social functionnya, karena biasanya ini yang paling sering keluar dalam ujian. Diingat, the social function of narrative text is to amuse or entertain readers with a story. Tujuannya untuk menghibur pembaca dengan cerita tersebut. Oke, sekarang kita akan belajar tentang struktur atau generic structure of narrative text. The first one is orientation, the second is complication, the third is resolution, and the fourth is reorientation. Yang perlu diingat yaitu generic structure, yang keempat yaitu reorientation. Jadi yang reorientation itu bersifat opsional. Maksudnya opsional yaitu dia tidak wajib ada, jadi tidak harus ada. Jadi yang wajib ada yang menjadi pokok dari generic structure dalam narrative text itu ada 3. Yang pertama yaitu ada orientation, the second is complication, and the third is resolution. Jadi perlu diingat untuk membuat sebuah teks naratif, kalian harus memasukkan 3 struktur teks. Yang pertama itu adalah orientation, orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolution. Yang keempat tadi itu ada reorientation, bersifat opsional, jadi bisa ada atau tidak ada dalam sebuah cerita teks naratif. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari generic structure yang pertama yaitu orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi, dalam orientation ini berisi tentang paragraf pembukaan di mana karakter dari cerita tersebut mulai diperkenalkan. Yang dimaksud karakter di sini yaitu tokoh-tokohnya ya. Jadi mulai dari tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis semuanya mulai diperkenalkan dalam bagian yang pertama atau disebut dengan paragraf orientation. Lalu selanjutnya, set and scene where and where a story happens and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi maksudnya dalam paragraf orientation ini mulai dikenalkan where atau di mana cerita tersebut terjadi, when, kapan waktu terjadi cerita tersebut, kemudian memperkenalkan para tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, siapa dan apa yang ada dalam cerita tersebut. Generic structure yang kedua dalam Sejauh ini ada yang mau kalian tanyakan? Ya, silakan. Apakah bagian orientasi itu menjadi langkah pertama untuk membuat teks naratif? Ya, jawabannya adalah iya. Orientasi itu menjadi bagian awal dalam membuat suatu teks naratif. Mengapa? Karena di bagian orientasi nanti itu akan dijelaskan pengenalan tokoh, lalu tempatnya di mana dan waktunya bagaimana. Jadi, kalau kalian membuat teks naratif, harus memulai dengan membuat bagian orientasinya. Seperti itu. Bisa dipahami? Yes, Miss. Baik, kita lanjut ya. narrative text yaitu complication, where the problems in the story is involved. Jadi dalam paragraf complication ini nanti permasalahan mulai muncul dan terjadi dan berkembang. Bisa memungkinkan ada beberapa permasalahan yang terjadi. So, tells the beginning of the problems which lead to the crisis or climax of the main participants. Maksudnya yaitu dalam paragraf complication ini nanti akan menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks. Maksudnya mengarah pada puncak permasalahan
dari tokoh utamanya. Kemudian yang Jadi bisa dipahami kalau komplikasi itu berisi tentang masalah-masalah nanti yang ada dalam cerita ya. ketiga atau generic structure yang ketiga dalam narrative text yaitu resolution. Where the problems in the story is solved, the problem or the crisis is resolved either in happy ending or in sad or tragic ending. Jadi dalam paragraf resolution ini nanti masalah sudah mulai terselesaikan. Jadi semua permasalahan dalam paragraf yang kedua yaitu complication nanti sudah mulai terselesaikan dan bisa memungkinkan akan berakhir dengan happy ending atau akhir yang membahagiakan maupun bad ending atau akhir yang menyedihkan. Generic structure yang keempat dalam narrative text yaitu reorientation. Perlu diingat sekali lagi bahwa generic structure yang keempat yaitu reorientation ini bersifat opsional. Jadi dia tidak harus ada. Misalkan dalam suatu paragraf narrative text itu tidak ada reorientation-nya pun tidak apa-apa karena ini tidak wajib ada. Yang wajib ada generic structure mulai nomor 1 sampai 3 ya. Dalam paragraf reorientation ini dia biasanya berisi tentang pelajaran moral, saran atau pengajaran dari penulis. Maksudnya biasanya ada pesan moral dari cerita tersebut yang akan disampaikan. Nah, itu masuk ke dalam paragraf reorientation. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri kebahasaan dalam narrative text. Ciri kebahasaan atau language or grammatical features dari narrative text yaitu yang pertama biasanya dalam narrative text itu dia susunan kalimatnya berbentuk past tense. Jadi kata kerjanya bentuk lampau karena menceritakan cerita yang sudah lampau terjadi. Contohnya seperti they live in a village, he was a farmer dan lain sebagainya. Lalu ciri kebahasaan yang kedua yaitu ada action verb atau kata kerja aktif seperti when, was, sang, slept, drop, dan lain sebagainya. Ingat, action verb dalam narrative text itu juga berbentuk past tense. Lalu yang ketiga, ciri kebahasaannya yaitu ada time connector or conjunction. Ada kata penghubungnya ya, seperti then, soon, before, after, as soon as, etc. dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan berikutnya dalam narrative text yaitu ada direct speech atau ucapan langsung. Contohnya seperti you should go now, say that. Terus berikutnya ada indirect speech. Kalau direct speech dari ucapan langsung atau kalimat langsung. Kalau indirect speech itu ucapan tidak langsung atau kalimat tidak langsung. Contohnya seperti the old woman said she didn't find a ring. Lalu ciri kebahasaan berikutnya ada adjective ya, ada kata sifat seperti beautiful, old, young, dan lain sebagainya. Lalu ada adverb atau keterangan, contohnya ada happily, carelessly, carefully, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh cerita narrative text. Sebelum kita ke contoh teks naratif, tadi yang sebelum ini dijelaskan tentang unsur kebahasaan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk mengulang apa saja unsur kebahasaan dari teks naratif? Saya Mas. Ya. There are past tense and then action verb, kata hubung, kemudian ucapan langsung dan tidak langsung, dan menggunakan adjektif dan adverb. Iya benar. Jadi itu tadi adalah unsur-unsur kebahasaan dari teks naratif. Bisa dipahami? Yes, Miss. Baik, ini adalah contoh dari teks naratif. Kalian bisa lihat di sini sudah terbagi sesuai dengan strukturnya. Pertama orientation, kedua complication, dan yang ketiga resolution. Jadi yang bagian orientation ini mulai dari paragraf pertama ya, khususnya paragraf pertama aja, dari kata once upon a time sampai die. Dan yang kedua yaitu bagian complication ada dari paragraf kedua sampai dengan paragraf ketiga.
ini berisi tentang masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir itu pasti adalah resolution. Bagian ini kita bisa lihat di sini diceritakan bahwa ending dari story-nya itu adalah happy. Jadi ini berakhir bahagia gitu. Bisa dipahami? Baik, setelah penjelasan yang ada di video ini, saya ingin kalian sekarang membuka buku kalian halaman 22 sampai 24. Sudah ya? Di halaman itu ada beberapa contoh teks naratif. Please make a group consist 2 member. Jadi buat grup yang terdiri dari 2 anggota. Pilih salah satu contoh teks naratif dan temukan seperti strukturnya bagaimana, menggunakan unsur kebahasaan apa saja dan isinya tentang apa. Miss. Ini saya bagikan lembar kerja. Silakan bekerja secara kelompok ya, sesuai perintah yang saya katakan tadi. Ada kesulitan? Not
ada kesulitan? Not Baik, apa sudah selesai mengerjakannya? Dan mem. Oke, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke saya ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, saya ingin dari kelompoknya titik bisa dipresentasikan atau dijelaskan hasil dari kerja kelompok kalian. Oke, saya di sini judul cerita yaitu tentang Cradle atau tentang cerita pendek yang dimana cerita ini tentang menceritakan semut dan burung merpati. Dari cerita ini menceritakan semut dan burung merpati yang dimana bermula dari semut yang ingin minum air danau, tetapi kejadian yang tak terduga di saat semut tersebut sedang mengambil air di danau, ada kejadian yaitu yang menimpa semut, yang dimana semut terjatuh di sebuah danau dan menghadapi situasi hampir tenggelam. Dan tiba-tiba saat semut terjatuh dia berdoa dan ada burung merpati yang menolongnya, dan akhirnya semut itu selamat dan berterima kasih kepada burung merpati yang telah menolongnya. Dan dari inti dari cerita fabel tersebut ceritanya mengandung sebuah happy ending. Jadi itu yang bisa kalian dapatkan setelah mengerjakan tugas dari saya. Terus untuk strukturnya apa mencangkup 3 struktur utama yang sudah dijelaskan tadi? Ya, mencakup dari 3 struktur tadi. Yang dimana untuk yang paragraf pertama yaitu ada orientasi, terus untuk yang kedua yaitu ada komplikasi, dan paragraf yang terakhir ada resolusi. Baik, saya minta kembali ya. Ya, ma'am. Baik, setelah saya cek untuk pekerjaannya Titik dan Alfika mendapatkan nilai yang baik daripada kelompok lain karena apa? Dalam pekerjaannya Alfika dan Titik sudah sempurna, tapi masih ada yang salah sedikit. Dan dalam pekerjaan kalian ada orientasinya, komplikasinya, resolusinya. Jadi secara strukturnya sudah lengkap ya. Dan kalian juga tadi sudah paham apa isi dari teks naratif yang kalian pilih. Baik, sejauh ini setelah kita melakukan pembelajaran, saya menjelaskan kepada kalian tentang teks naratif dan kalian juga sudah saya kasih tugas secara kelompok. Apa ada yang perlu kalian tanyakan lagi? Kalau komplikasi itu juga ada di bagian resolusi apa bisa? Untuk maaf bisa diulang? Kalau komplikasi jika di bagian resolusi itu apa bisa? Oke, jadi bagian struktur teksnya kan ada 3. Orientasi, terus komplikasi, dan resolusi. Jadi kalau bagian komplikasi itu ada bagiannya sendiri, kita tidak bisa mencampur ke bagian resolusi seperti yang kamu tanyakan tadi. Jadi harus dipisah seperti itu. Okay. Paham? Thank you, Miss. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang teks naratif. Kita bisa akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan partisipasinya dalam kelas saya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang
teks news item, jadi dipelajari di rumah dan dipersiapkan ya. Siap, Miss. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Thank you, Miss.